يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يكفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد ذكر افتقاري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. هذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. باركني بلطف منك يا مولى الموالي، يا كريم الوجه غدني قبل أن يفنى اصطباري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحكمت بعجزي وخضوعي وانكساري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم في عقوفي. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. لحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي، وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا، وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا. في النفس يا رفق
وقضها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من أضاها والشواطي يا ثواب تب علينا يا ثواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فلنا والبسط حالي وشعاري ولساني يا ثواب تب علينا يا ثواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita banyak umur sehingga kita bisa bertemu kembali pada malam yang penuh barakah ini di tempat yang penuh dengan insyaallah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majelis ilmu. Hadirin, bagaimana biasa kita akan membaca Al-Manhajus Sawi yang mana yang telah kita baca terakhir adalah daripada mutiara-mutiara kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya adalah Al-Faslul Khamis Nubatun min Hikamis Salafi radhiyallahu taala anhum, sebagian daripada mutiara-mutiara dari para salaf-salaf kita yang sudah lalu. Artinya kata-kata mutiara mereka, hikmah mereka ya, dalam kata-katanya yang insyaallah akan menjadi pelajaran buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahu wa qala Syekhul Mu'allif atallahu umrahu fi khair lutuf wa afiyah wa jamil fi kitabih Al-Manhajus Sawi ila an qala rawal khatib fil muttafiq wal muftariq an Sa'id bin Musayyib qala wada'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu 18 kalimatan kulluha hikam. Di dalam kitab Muttafiq dan Muftariq daripada Sa'id bin Al-Musayyib ya, berkata bahwasanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menuliskan 18 kalimat ya, yakni 18 kata-kata mutiara ya, yang semuanya di situ ada hikmahnya. Wahia satu, qala ma'agabta man asallaha fika bimithli an tuti'allaha fi. Yang nomor satu ini saya bingung menerjemahkannya, tapi mudah-mudahan nyerempet saja bisa dipahami maknanya. Bahwasanya apabila ini makna artinya ya, apa makna tafsirnya ya, bukan makna langsung dari apa yang beliau katakan ini, bahwa apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan di sisi Allah kepada Anda, salah nih orang secara syariat ya, hendaklah Anda perlakukan dia tidak seperti dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah kan wajib kita taati ya, wajib kita agungkan sebagai Rabb. Anda kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada Anda, di dalam hukum Allah dia bersalah nih, jangan keterlaluan kita ambil hukum kepada dia. Harus ada tenggang rasa, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nomor satu ya, itu yang saya bisa maknakan. Nah, yang kedua, wad'a
Wadha' amra akhika ala ahsanihi hatta yaji'aka minhu ma yaghlibuk. Yang kedua, urusan saudaramu, siapa saja dia, yang muslim, yang mukmin, letakkan di tempat yang sebaik-baiknya. Niscaya nanti akan ada balasan yang juga menyenangkan kamu. Artinya kita berusaha untuk melaksanakan hajat-hajat orang yang memang kita mampu dengan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita bisa menerima hajat dia atau melaksanakan hajat orang yang datang kepada kita sebagai pemimpin, kita sebagai kepala kantor, kita sebagai kepala keluarga, orang datang kepada kita berhajat, laksanakan hajat mereka sebaik-baiknya. Nanti Allah akan memberikan kepada kita dari ganjaran yang apa kita lakukan itu yang menyenangkan dari mereka semua. Tidak dari si A, dari si B. Tidak dari si B, dari si C. Karena perbuatan-perbuatan ini seperti pinjaman, saudara-saudara. Albir salaf. Ya, nanti akan dibayar dengan yang baik. Jadi akan datang dari mereka yang menyenangkan Anda. Sebaliknya, kalau Anda, maaf tadi saya katakan, kalau umpamanya Anda bisa menyelesaikan hajat orang ini dengan nilai 9, kasih nilai 9. Kalau Anda bisa menunaikan hajat orang ini dengan 8. Jangan umpamanya 9 karena Anda nggak demen dikasih 4. Jangan. Itu akan menyebabkan hal yang tidak baik nanti kepada Anda. Tapi kalau kita letakkan seperti itu tadi, insya Allah yang akan datang dari mereka, ya timbal baliknya pasti kebaikan. Demikian kata Sayyidina Umar. Ya. Nah. Jadi hadirin, kalau kita akan melaksanakan hajat orang, berikan hal yang sebaik-baiknya, yang memang ente mampu, yang memang pantas untuk didapatkan oleh mereka. Dan insya Allah nanti kalau kita berhajat, Allah juga akan menentukan kepada kita baik lagi semua yang akan kita dapatkan. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga, qala wala tadhunna bi kalimatin kharajat min muslimin syarran, ya, wa anta tajidul hafil khairi mahmalan. Seandainya ada kalimat miring yang diucapkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, jangan langsung kita hajar dengan yang sama. Kenapa? Karena kemungkinan dari apa yang dia katakan ada kebenarannya. Kemungkinan dengan apa yang dia ucapkan ada kebenaran di sana. Setelah Anda saring, oh ternyata benar ini omongan orang. Jadi ketika kita mendengar kalimat, jangan langsung, ya, kalimat ini kurang miring ini kelihatannya. Jangan langsung kita juga debat, jangan. Lihat dulu, pelajari dulu, ya. Akur-akurkan dulu dengan syariat. Oh mungkin ini gini maksudnya. Ambil semuanya pertama ke hal yang baik. Walaupun kelihatannya kalimat itu kurang baik, tapi kita cari jalan supaya ini jadi urusan yang baik, kepada urusan yang baik tujuannya. Ya. Nah, jadi kita nggak sembarangan menghukum orang, nggak sembarangan menjelekkan orang, tapi kita timbang dulu. Kok ini orang ngomong begini nih, kenapa nih? Ini si fulan orang baik, orang bagus, kok ngomongnya begini? Pasti ada apa-apanya. Nah, kita saring dulu. Sehingga nanti kalau kita bicara, insya Allah bicara kita tidak menyakitkan si fulan ataupun si fulan. Bagus, ambil kita masukkan ke hal-hal yang baik saja. Ya, selamat dari ngomongin orang, selamat juga orang nggak benci kepada kita, saudara sekalian. Ya, nah. Kemudian, qala wa man arrada nafsahu lit-tuhmah fala yalumanna man asaa bihi dhann. Orang ini dalam hidup jangan sembarangan. Dalam bergaul jangan sembarangan. Kenapa? Kan ada dua golongan. Ada golongan ahlul khair, ada golongan ahlul syarr. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul khair, mudah-mudahan. Tapi kan di depan kita ada tuh, ya. Ada orang yang gemarnya kalau kita minum kopi, minum teh, ada orang yang gemarnya minum minuman keras. Ya. Ada orang ya yang gemar makan yang baik-baik, dia senang makan yang haram. Ada orang yang bekerjanya bagus, lurus, ada juga orang yang bekerjanya serampangan, nggak perlu halal haram, pokoknya sikat semuanya. Nah, jadi kita suruh nimbang nih, jangan sembarangan, ya, jangan sembarangan bergaul.
Jangan sembarangan bergaul. Baik. Kemudian bukan hanya orang, tempat juga saudara, tempat. Anak mau tanya sekarang. Ada orang malam ini apalagi masuk kemari, kira-kira omongan orang apa tuh? Oh, mau ngaji nih orang. Masya Allah, ahli ngaji. Kenapa? Memang tempat pengajian. Ya, tempat pengajian. Masuk ke tempat yang biasa, masjid. Ini orang mau sembahyang. Walaupun mungkin dia mau maling, bisa aja. Ya kan? Tapi nggak ada orang ngomong, masuk ke masjid, mau sembahyang. Mau ke musola, mau sembahyang. Datang ke rumah Habib Syauqi, dia mau nanya ilmu. Atau mau beli madu, ya kan? Gitu, nggak ada ngomongnya nggak baik. Tapi sekarang kita balikin. Ada satu tempat pelacuran, Nasallallahu alaihi. Ya, kita A, tempat kita namanya A, tempat pelacuran B, ya. Kemudian kita akan ke C, jalan yang terdekat, jalan B ini jalan tempat pelacuran. Dia masuk ke situ, dilihat oleh satu orang, wah si fulan kok masuk ke situ? Kemudian ada omongan si fulan tempo hari masuk ke tempat B itu. Jangan salahkan dirinya, jangan salahkan itu orang. Jangan salahkan itu orang, salahkan diri ente sendiri. Mestinya sekalipun A, B, C ini jalannya paling dekat, ente cari jalan Z supaya selamat dari B ini. Biar jauh nggak apa-apa, tapi selamat dari fitnah. Jangan dekat-dekatin fitnah. Jangan. Ya, bahaya tuh, fitnah bahaya. Minimal Anda dituduh akhirnya. Demikian pula kalau kita berteman. Kalau ini teman ngaco, ya, orang kita ngomong, ente cari siapa? Oh fulan. Oh, yang temannya si fulan. Si fulan tuh nggak benar. Ke bawah nggak? Ke bawah. Jadi tuduhan. Jangan menyalahkan orang. Ente yang salah. Jadi kita harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati dari tempat-tempat yang tidak baik, dari teman-teman yang tidak baik. Kenapa? Ke bawah, saudara. Ke bawah. Kan saya sudah sering menangkan bahwa orang itu kalau masuk toko minyak wangi, nggak ada yang baunya nggak enak. Bau minyak wangi. Kayak tadi ke masjid, sembahyang nih. Walaupun ada yang masuk masjid, nyikat korpak masjid, ada nggak? Ada, saudara. Ada begitu. Ada yang masuk masjid, cuman mau tidur, ada. Masuk ke masjid taklim, mau makan doang, ada, ya kan? Ada masuk ke masjid taklim, dia memang mau aja, tapi tetap dia dapat nama baik karena tempat-tempat itu baik. Masuk ke rumah Habib Fulan yang ahli khair, guru Fulan, sekalipun dia nggak ngaji, kalau masuknya ke rumah baik, orang nyangka dia orang baik. Jadi kita pertahankan nih, ya. Sebenarnya kebaikan hakikatnya Allah yang tahu, kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini syariat yang kelihatan. Orang yang menghukum, tidak menghukum batin Anda, nggak menghukum batin Anda kan? Orang mau menghukum yang zahir kita. Al-Islam yahkum bil zahir, nggak langsung batin. Wah, anak ke rumah si fulan, anak lewat ke sini mau begini, nggak ada begitu. Ente lihat, jadi orang ngomong sudah langsung, ya. Baik. Jadi hati-hati saudara-saudara ya. Qala wa man katama sirrahu kanatil khiyaratu fi yadihi. Siapa-siapa yang pandai menutup rahasia dirinya, baikkah itu, jelekkah itu, yang namanya rahasia kan nggak orang tahu. Itu di dalam pemerintahan, kalau ada surat, biasanya kalau yang penting rahasia, nggak boleh dibuka Anda bisa dihukum. Orang-orang yang pandai menyimpan rahasianya, dia raja. Kebaikan di tangannya. Maksudnya apa nih? Orang yang bisa menjaga rahasianya, dia sebagai kebaikan di tangannya. Kenapa? Selamat. Nggak pakai banyak omong, itu diam. Contoh lain, Nabi bersabda, ya, yang maknanya, a'inu ala hawaijikum bil kitman. Kamu tolong, kamu perbaiki, kamu rapihkan maksud kamu dengan tidak banyak omong. Kalau punya aja. Contoh nih, ya, ente mau bikin toko, Kau usah banyak omong, kau ngomong sana, ngomong sini, kau usah. Ujungnya nanti ente belum bikin toko, orang udah bikin supermarket, habis ente. Ini karena anak bukan kata orangnya, kejadian sama anak. Dulu anak tinggal di Bogor, ya. Ibu anak bilang, kita mau bikin ini ya, warung.
Mestinya diam. Karena Nabi kan suruh gitu. Kalau ada perlu, diam. Kalau memang kecuali memang perlunya untuk masyarakat yang kita harus ngomong. Ya, kalau pribadi nggak usah diomongin, nggak usah. Itu dengan orang tertentu yang amanah. Sebab orang nggak salah semua. Begitu anak punya ibu ngomong sama orang, belum ya, baru apa? Warungnya itu baru mau berdiri kayunya. Sebelah rumah udah bikin baru. Sebelah rumah udah bikin. Yang ibu anak ngomong sama dia. Nah, syukur begitu. Kenapa? Karena orang itu ada yang hasad. Ya, ada yang ridho. Wa ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina tub an sukhti tubdil masawiya. Kalau orang yang ridha tuh ente boleh waduh bagus. Insyaallah nanti Anda jadi langganan itu kalau orang yang baik. Kalau orang yang baik itu anu bikin toko nih. Toko apa sih? Anu bikin toko meracak. Bikin. Mudah-mudahan maju. Ada perlu nanti Anda bantu. Itu orang baik. Kalau orang yang enggak baik, anu bikin ini. Oh, iya bagus. Padahal artinya duluan gua pikir tuh. Ini kebetulan nggak ada pikiran di sini. Ya bikin. Nggak ada perasaannya kalau orang nggak baik. Jadi jangan semuanya diomongin, nggak usah. Dia pegang rahasia itu pegang. Demikian pula kalau Anda diberi rahasia orang lain. Ya. Gal asir idza jawazil isnain khalas. Sir itu kalau sudah jawab lewat 2 orang, udah jadi terang-terangan, udah nggak ada sir lagi. Jadi jangan terlalu banyak yang diberitahu, jangan. Kalau memang kepepet benar 1 orang sudah yang kita betul-betul percaya. Jaga itu rahasia. Anda diberi rahasia, jaga rahasia Anda juga jaga. Mana lagi saudara contohnya yang kadang-kadang ngaco. Kalau Anda bersahabat, si A dan si B bersahabat. Sahabat ini kan biasanya polos, ngomong begini, ngomong begitu, ada. Satu saat, subhanallah terjadilah permusuhan. Orang yang aziz, orang yang afif, dia tidak akan menceritakan keaiban sahibnya. Gak mungkin. Dia tahu ini sahibnya, mentang-mentang udah musuh. Gua udah tahu, gua buka rahasia lu. Ini orang gak bener. Itu orang gak bener. Ya, ini mungkin di Jakarta nggak ada, kalau di Bogor banyak. Ya, gitu tuh. Gua buka rahasia lu, kedok lu gua buka. Kan? Ini orang nggak aziz. Kalau orang yang aziz, musuh, ribut-ribut, tapi rahasia tetap dia pegang. Itu orang aziz. Kita mesti begitu. Jangan. Karena kalau ente begitu, orang pun bisa kan begitu sama kita. Ente bisa gitu kan, orang bisa begitu lagi. Jangan. Ketika kita mendapat rahasia, tadi yang untuk diri kita ya, sekarang untuk kita dengan orang lain pun demikian. Sama juga halnya suami istri. Suami istri, kalau lagi akur kan Masya Allah. Jangan banyak ngomong udah. Ya, jangan pakai ngomongin keluar, tak usah. Begitu bercerai, habis tuh suami gua begini. Subhanallah, 3 bulan balik lagi saudara. Bikin nggak tahu malu. Ya, jangan. Istri kita jangan diceritain kejelekannya, kebagusannya ya khair. Itu pun kalau perlu. Ya, suami kita juga begitu. Kalau terjadi ada apa-apa, jangan biar itu udah. Selesai dengan dia, mudah-mudahan dapat jodoh lagi, atau siapa tahu balik lagi. Karena ada apa tuh? Abghid baghidaka hawanan ma fa asa an yakuna habibaka yawman ma, kata Sayyidina Ali. Ya, kalau engkau benci kepada seseorang, jangan keterlaluan. Siapa tahu nanti dia jadi kekasih kamu, jadi teman kamu, jadi sahabat kamu. Nah, sebaliknya gitu juga. Habibaka hawanan ma fa asa an yakuna baghidaka yawman ma. Kalau kita mencintai seseorang, ini bukan percintaan di jalan Allah ya, bukan percintaan sahabatan di jalan Allah. Kalau di jalan Allah kita harus selalu, nggak apa-apa, ya. Kan katanya ada kalimat zurgimban, tazdad hubban, itu bukan percintaan di jalan Allah. Kalau di jalan Allah kita selalu harus dekat, ya. Yang biasa-biasa teman bisnis, soalnya tidak harus tahu, jangan keterlaluan. Benci jangan keterlaluan, cinta jangan keterlaluan. Yang keterlaluan itu pada siapa harus kita cinta? Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Orang biasa-biasa aja, ya. Alhasil kembali, jadi sir itu jaga. Anda Mulyanti, ya. Sir orang kita pegang jangan dikeluarkan, ya kan? Anda juga sir Anda enggak perlu dikeluarkan. Biar itu dengan Allah Subhanahu. Yang bagus apalagi yang jelek, apalagi yang jelek. Bahkan kadang-kadang kalau itu hal yang jelek, termasuk dalam sabda Nabi SAW, termasuk dosa-dosa yang nggak dimaafkan.
Ada dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afa. Semua umatku akan diampuni, akan dimaafkan, illal mujahir, kecuali orang-orang yang suka terang-terangan maksiat. Maksudnya apa? Malam ini makna hadis ya. Illal mujahir, siapa? Wa inna minal jihad an ya'mal ar-rajul amalan bil-lail la ya'lamuhu illallah. Tsumma yusbih yaqul kadza wa kadza, Allah sudah nutup. Fa asbah yukshif sitrullah azza wa jalla alaih. Atau kama qala Rasulullah. Malam dia berzina. Malam dia mabok. Enggak ada yang tahu. Kan rahasia tuh. Hah? Pagi-pagi duduk, sambil duduk, ngopinya cap apa di sini? Hah? Apa? Biskota. Waduh. Biskota dukun jinggo. Pagi, nggak ada yang tahu. Malam liwat sini. Siapa? Amin, Ming, sini Ming. Maaf kalau ada yang nama Amin. Ming, sini Ming. Duduk. Waduh, anak semalam ini masih ada sebutin semua. Ini nggak diampuni loh. Itu kan mengeluarkan sir itu namanya. Termasuk dalam ini. Nggak boleh. Ente maksiat, udah nggak ada yang tahu. Cuman ente dan dengan orang yang berlaku maksiat dengan Anda dan Allah. Mestinya taubat kepada Allah, jangan pakai diceritain. Sekarang enggak diceritain bangga, wah anak semalam gini, wah aku luar biasa semalam. Itu nggak diampuni itu. Ya harus dia taubatan. Jangan suka menceritakan begitu. Yang jelek-jelek jangan. Dia taubat kepada Allah SWT. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Qal wa 'alaika bi ikhwanus siddiq ta'ish fi aknafihim fa innahum zinatun fil raja fil raha uddatun fil bala. Hendaklah kalian kalau berteman dengan orang-orang yang jujur, yang benar, yang baik. Kalau ente berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang punya perasaan, ente akan bahagia di lingkaran mereka, di lingkungan mereka. Bahagia kenapa? Dihargain, ya, kita ada harganya, kita nggak dicuekin, dihargain. Kalau ada kekurangan mungkin dia tambah. Ada yang perlu nasihat, dia nasihatin. Saling tukar pikiran, kita bisa bicara dengan baik dengan dia. Bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Orang-orang yang baik itu seperti mereka itu adalah hiasan. Waktu ente senang, dia nggak ngerepotin ente, nggak ganggu ente, nggak mintain ente, nggak ngelecehin ente. Kenapa? Orang baik, tak mau dia begitu. Dia jaga dirinya. Kemudian kalau susah, dia orang pertama yang nolong. Sakit dia paling pertama datang. Ada kenapa ente? Ente punya kesulitan apa ini? Dia akan bantu. Kenapa? Karena dia orang yang baik, orang gitu. Jadi teman tuh gitu. Kalau teman sejati, ya seperti itu. Senang dengan senang Anda, kemudian susah dengan susah Anda. Itu betul-betul saudara. Itu teman. Jarang sekarang yang model itu. Luar biasa saudara. Jarang. Kalau ngomong aja gampang saudara. Ngomong aja gampang. Saya ambil contoh nih. Kalau ngomong aja gampang, dirinya nggak bisa. Ada ustazah. Nggak usah ustazah perempuan deh. Ya dah. Tapi dia punya ustazah di rumah ngajar aja. Ibu-ibu, relakan suami ibu-ibu kawin lagi. Karena Anda bakal nggak apa daripada dia berzina, mendingan kita relain kawin lagi. Ada beberapa orang ibu-ibu nih, ya kan? Yang lain, aduh, hebat nih. Kita harus relakan supaya dia tidak bermaksiat, ya. Oh begitu boy. Ya, jadi paham ya? Ya. Terus ada satu orang ngomong, perempuan. Alhamdulillah Bu, Masya Allah ibu-ibu. Ibu Ustaz ini ngomong bagus sekali, anak senang sekali. Alhamdulillah kata si Ustaz nih. Kalau omongan anak ini membahagiakan ente. Mudah-mudahan ada manfaatnya omongan saya katanya. Tapi Bu, saya mau ngomong Bu. Apa? Saya udah 2 tahun jadi istri suami ibu. Kalau harus ibu. Ya kan lain berarti yang ngomongnya. Ya kan? Lancar tuh sih. Padahal tadi berapi-api. Ngerti.
Ya. Kalau sahabat yang sejati enggak begitu. Kalau sahabat yang sejati, ente ada susah, dia tolong. Ente minta tolong, dia enggak mundur. Sebelum minta tolong dia sudah nolong duluan. Tapi ya Habib Abdullah Haddad zaman Habib Abdullah Haddad bilang udah susah. Madad zaman ya Ustaz. Madad zaman أولت الأيام. ما في صدق ahli sidik ya. مضى الصدق من سعد بن Sudah lewat orang yang sidik-sidik, yang jujur-jujur, kata Habib Abdullah Haddad nih. Udah lewat waktunya, bukan enggak ada, cuma susah. Ya, udah susah, bukan enggak ada. Sekarang mesti kita cari, kita pilih. Ada, tetap. Ya. Ya, itu zaman Habib Abdullah Haddad 400 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Ya, apalagi sekarang. Mudah-mudahan kita itu bukan dengan orang-orang yang jujur. Nah, kalau kita datangnya gini, insyaallah orang-orang yang jujur, mudah-mudahan. Nah, baik. Selanjutnya wa alaika bisidqi wa in gatalak. Jadilah engkau orang yang jujur sekalipun dengan kejujuran dia harus mati. Mati enggak apa-apa demi kejujuran. Ya, mati dengan kejujuran. Siapa tuh? Sahabiah yang sama yang pertama meninggal di dalam Islam. Sampai dibunuh dia demi untuk la ilaha illallah, jujur terus sampai dia mati, enggak masalah, surga. Jadi kejujuran itu maksudnya bukan nanti pasti dengan jujur itu enggak. Kejujuran itu perlu perjuangan. Enggak gampang orang jujur, ada ujiannya dari Allah. Ente kerja jujur, belum tentu semuanya baik. Betapa banyak Anda dengar orang dia jujur kerjaannya dipindahin. Kenapa? Karena nggak mau rame-rame barang saring, nggak mau korupsi barang. Wah ini orang nggak bisa nih. Padahal ini orang jujur, dianggap penghalang. Subhanallah. Yang jujur dianggap penghalang. Yang maling rame-rame, ini teman saya, saudara-saudara. Subhanallah. Terus sekarang ada tuh. Sekarang yang begitu ada. Jadi orang-orang yang jujur disisihkan. Ya, yang sama kerjaannya dengan dia, enggak jujurnya seperti dia, malingnya seperti dia, sama-sama. Tapi orang jujur bisa disisihkan. Inilah makna daripada wa alaika bisidqi wa in qatala. Jujur, pertahankan. Sekalipun ente diberhentikan, sekalipun mungkin dibunuh, insyaallah enggak ya. Tahan itu kejujuran, tetap enggak bergeming. Ini Islam, saudara-saudara. Ya, ini Islam ajarin seperti ini. Ini Sayyidina Umar yang ngomong, bagaimana Rasulullah SAW. Ini Sayyidina Umar yang ngomong, bagaimana Rasulullah SAW. Ya, nah, baik. Qala wa ta'arrad lima la ya'ni. Jangan mengajukan diri kepada ente yang nggak ngerti. Mentang-mentang kaya. Jadi RT belum pernah. Di rumah masih kacau ngurusin anak sama istri. Nyalonin jadi gubernur. Allah. Bukan urusan ente tuh, jangan. Nggak bisa. Yang jangan mencalonkan diri kepada anda, bukan hak anda di situ. Ya, jangan mengajukan diri kepada anda yang nggak mampu di situ. Jangan. Anda bukan ahli dagang, jangan pakai dagang, pasti ditipu orang akhirnya. Jangan. Nggak ngerti mobil, sok jual beli mobil. Jangan. Terus gimana? Nggak boleh, kawan? Boleh. Cari dulu teman yang baik, yang ngerti mobil. Selamat ente. Kalau enggak ente masuk langsung dagang. Ada orang datang, Pak ini Pak, saya ada mobil ini, bagus nih. Lihat suara mesinnya, bagus suara mesinnya. Enggak ada bunyinya tuh mesin, masya Allah. Kenapa? Dalamnya pisang semuanya sudah. Ini dalamnya iniannya tuh apa tuh? Tuh orang-orang yang jahat begitu dalamnya. Dikasih pisang di dalamnya, jadi wah kayak bagus. Nggak tahu begitu besokannya jalannya beda. Kanan kiri saudara-saudara nggak ngerti. Jangan mau jadi pemimpin, ente bukan orangnya ngirim, jangan jadi pemimpin. Mau dagang, kalau ente bukan ahli dagang, jangan. Mesti ada yang yang membantu anda untuk itu. Jadi jangan masuk ke satu hal yang anda bukan ahlinya di situ. Ngomong juga begitu, ya kan? Ngomong jangan sembarangan. Ente bukan ahli politik, ya ngomong wah sebulan nih presiden begini, Bang Anies ini sebetulnya dia gini. Ente siapa? Sampai ribut sama saya, ribut gara-gara pemimpin. Ente siapa? Lah, jangan. Kalau bukan urusan anda nggak perlu. Da'ma ya ribu, kaidah malah ya ribu. Jangan, udah. Selamat anda. Yang nggak ngerti udah biarin dah, yang ngerti aja dah.
Nggak perlu merasa minder, nggak usah. Ini orang bicara politik ini nggak ngerti, terus minder, nggak usah. Maaf ini orang nggak ngerti saya. Diajar soal urusan agama. Masya Allah, begitu urusan agama aja, Masya Allah. Sholat hari semalam 17, Masya Allah. Iya kan? Sunnahnya apa namanya? Gambia Pak dia 10, Masya Allah. Kawin boleh berapa? 4, ngerti semuanya. Iya kan? Nggak urusan agama, maaf muskilah, ya. Tapi yang kita tidak paham, yang kita tidak tahu, jangan. Selamat nanti. Tahu diri. Ya, dia tahu diri betul. Ya, tahu diri. Itu tahu diri kadang-kadang susah, saudara. Tahu orang lain gampang. Tahu diri susah, saudara. Yang lain orang paling ajib. Pulan begini. Memang ente gawon emang. Waduh. Terus ente siapa? Udah pernah ngomong? Mendingan kita minta sama Allah, minta ditunjukkan kebaikan orang, kita sibukkan diri kita dengan kejelekan yang ada pada diri kita. Adhir li uyuban nafsi wa adhir li kamalan nas. Ya Allah, tunjukkan kepada saya kesempurnaan orang. Kita lihat orang yang jeleknya, mendingan kita lihat diri kita aja. Kita sibukkan diri kita dengan yang kurang. Kan kita tahu kekurangan diri kita. Yang tahu kekurangan diri kita siapa? Kita sendiri. Oh, anak masih begini, anak masih begini. Ini urusin orang. Urusin diri anak. Enggak disuruh mau Allah urusin si fulan. Dia suruh enggak. Kecuali keluarga ente di bawah pertanggung jawab kita, orang lain enggak. Ya. Baik. Qala wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syughulan amma lam yakun. Ini orang fudul nih. Jadi orang jangan fudul. Ya, ngomong. Nanya yang belum terjadi. Beliau bilang jangan nanya yang belum terjadi. Yang sudah terjadi sudah cukup musingin kita. Itu kira mana ini? Ya, yang paling enak mana itu? Jangan nanya yang belum terjadi. Yang sudah terjadi sudah cukup musingin kita daripada mikirin yang akan datang. Yang ada aja kita pusing. Nanya kalau nanti kita bikin tempat di planet Mars. Bayar zakatnya sama siapa? Sembayangnya ngadep kemana? Kapan mau ke Mars ente ya pintar? Ngapain yang belum? Mendingan lihat dulu, anak wudu udah benar belum? Cebok udah benar belum? Anak istri gua udah benar apa belum nih? Kok nanya ini yang sono yang belum ada? Ya ngapain? Gak perlu. Di Amerika orang kalau makannya, pakai kopi. Dia ngapain tanya di sini aja udah. Jangan nanyain yang belum terjadi, jangan. Yang sudah terjadi pikirin. Bermanfaat buat kita terusin, nggak bermanfaat tinggal. Yang akan datang dia itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan terlalu bodoh kita. Tuh ada orang yang begitu tuh, ya. Nggak tahu apa yang dibilang hebat kalau begini ya. Nanya-nanyanya yang bukan-bukan. Ya. Jangan. Ya walatas alam malam ya pun. Yang belum terjadi jangan ditanya udah. Kita yang sudah aja pusing saudara-saudara ya. Nah. Qala wala tatlubanna hajataka ila man la yuhibbu najaha lak. Ada sana syair. Idza qasadta li hajatin faqsid bi mu'tarifin bi qadrik. Ma hakka jirdak mithlu dhufrik. Fatawalla anta jami'a amrik. Fa idza qasadta li hajatin faqsid bi mu'tarifin bi qadrik. Ya. Ini beliau mengatakan jangan minta tolong ya hajat Anda kepada seseorang yang dia nggak demen ente hasil. Jangan minta tolong sama orang yang begitu tuh. Ya, ente datang sama satu orang. Datang, Pak, anak-anak alhamdulillah nih. Nilainya 10 semua. Tolong dong. Anak nggak minta tolong ente kan dekat sama pemimpin bulan. Tolong ente kasih tahu kepada dia supaya anak ini dapat apa? Beasiswa. Ya kan? Kalau orangnya baik, ahlan, insyaallah ana dukung. Mudah-mudahan anak ente jadi. Itu kalau orangnya baik. Jadi jangan sama orang yang enggak senang sama ente. Begitu saat anak ente emang pantas anak ente menjadi dapat beasiswa. Belum udah ngomong begitu. Jadi kalau kita datang kepada minta tolong, lihat orangnya senang enggak nih Bapak kepada kita. Ya. Jangan kita minta tolong kepada seseorang yang orang itu
hasud sama kita, nggak senang kita senang. Kan ada orang di sekitar kita yang begitu. Kalau kita senang, dia cemberut. Kalau kita susah, dia ketawa. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu. Ya, jadi kalau kita minta tolong kepada orang yang memang bakal nolong kita ketahuan, senang menolong kita, lillahi ta'ala, ikhlas, pada yang begitu. Jangan sembarangan. Kata ahli syair, tidak ada yang menggaruk gatal seperti kuku ente sendiri. Maha kajildak mitlu dufrik. Ente kalau lagi gatal, minta tolong, sini, tolong garukin. Pas nggak? Nggak bakalan pas. Nggak bakalan pas. Tapi kalau ente gini, ya salah. Hajimnya pas. Iya nggak? Pas tuh. Tahu tempatnya di mana. Nah. Kemudian dia lanjutkan, fatawalla, kalau tadi garuk, yang tahu garuk itu kuku ente sendiri, maksudnya ente sendiri yang tahu tempat gatalnya kan? Ente sendiri aja, ya kan? Jadi harus tahu tuh, naruh jari kita di tempat memang yang gatal, ente tahu tuh. Nah, kalau engkau berniat mempunyai maksud, fa'idza qasad dari hajatin, punya hajat, datangilah orang yang tahu siapa Anda. Sekarang nih misalnya nih Habib Abdullah, wala Habibana Hamid, wala Habibana Syauqi. Mereka ketahuan anak siapa. Datang kepada misalnya kepada Habib Ahmad, Habib Fulan. Oh, senang hati. Habibana senang hati kepada orang-orang yang paham, senang tahu. Tapi datang kepada siapa? Minseng. Enggak tahu kan? Oh, minta tolong, mau menolong apa dia? Enggak tahu hajat ente, dia enggak paham urusan ente. Atau si fulan yang tidak ada urusannya. Atau orang, apalagi orang yang ada meaningnya sama kita. Wah, jangan didatengin. Percuma itu. Enggak bakalan. Ya. Jadi kita mau minta tolong juga harus pandai. Subhanallah. Sayyidina Umar ini zakat betul. Ya, zakat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Jadi ente mau minta tolong enggak harus main. Kita kan boleh minta tolong pada siapa saja. Memang kalau kita memang butuh, bismillah minta tolong, enggak apa-apa. Ya kan? Kan Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wal." Kalau itu memang bagus, bismillah, minta tolong, maaf ya, saling tolong menolong. Tapi lihat dulu orangnya. Kan kita tahu nih tetangga kita misalnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, kan lain-lain halnya. Ada yang memang sejalan dengan kita, ada yang enggak sejalan dengan kita, ada yang enggak peduli. Yang mana yang diambil? Yang sejalan dengan kita. Insyaallah nolongnya benar. Kalau ada orang yang enggak senang kita maju, ini kan orang hasud. Banyak benar sekarang orang hasud, saudara-saudara. Ya, hati-hati. Jadi sekalipun kita akan minta hajat, lihat dulu, periksa dulu. Ini nih pantasnya Anda datang nih. Ya. Baik. Selanjutnya, wala tahawan bil halifil kalibi fiha fayuhlikaka Allah. Orang jangan terlalu banyak sumpah. Dikit-dikit sumpah, bohong lagi sumpahnya. Jangan. Orang-orang yang banyak bersumpah bohong akan kemakan sumpahnya, Allah celakakan dia. Sumpahnya bohong, nanti kena sumpahnya sendiri, dia yang celaka. Jangan. Di mana biasanya orang suka sumpah? Biasanya orang suka sumpah itu kalau ada maksud tertentu yang memang dia betul-betul bermaksud. Contohnya apa? Tukang dagang. Ya, tukang dagang apalagi di Jawa Barat. Waduh, paling benar tuh, paling sumpah-sumpah itu. Ya. Jangan sumpah. Wallahi, bila jangan pakai sumpah. Bener aja jangan sumpah, apalagi salah. Ini beliau mengatakan jangan sumpah palsu. Nanti kita bakal kemakan apa sumpah kita. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar di dalam hadis dikatakan al-halifu manfaqatun lisin'ah mamhaqatun lil barakah. Kalau ente dagang misalnya, demi untuk ini benar nih, BAS. Ini benangnya gini, padahal belum tentu. Wallah anak gue sumpah ada berani. Jangan. Memang sumpah orang tertarik kan. Wah udah sumpah, masa enggak ini? Tapi bilang sumpah ngelarisin dagangan. Tapi apa? Mamhagatun lil barokah. Dia ngehapus berkah. Ngelarisin dagangan tapi kagak berkah. Mau ente? Yang mau kita laris juga berkah juga. Jangan sumpah. Nih kain bagus, warnanya bagus. Apa? Luntur. Apa ya biasa? Dulu ada tuh. Ditanggung tidak luntur. Waduh. Enggak taunya luntur. Bohong. Ngebohong tuh. Jangan. Kalau
kalau memang luntur ini di awal luntur, 2 kali luntur, 3 kali insya Allah enggak. Ya, ada kan baju yang begitu tuh. Ya, Samarinda yang bagus juga kalau pertama kan luntur. Ya, lama-lama kan enggak. Atau memang ini apa produksi ini yang terbaik. Nilainya 9. Ya ada mungkin kekurangan sedikit, ngomong langsung. Ya, ada yang jelek kasih tahu kejelekannya di dalam agama kan suruh begitu. Suruh jujur kita. Ini kain BS itu ada kesalahan. Jangan bilang, oh ini kain bagus, oh ini bagus, waktu pada salah. Mestinya ini kain harga 100.000. Anak kasih ente 80.000. Wah murah amat. Bib, murah amat Bib. Iya, kenapa? Ada sobeknya. Kasih tahu, ada sobeknya. Mana sobeknya? Nih sobeknya. Kalau ente mau, nih 80. Bahkan kalau buat ente, anak kasih 40.000. Jujur nggak? Jujur. Berkah. Coba jangan begitu ente. Hah? Kain bagus, 100.000. Sama orang lain, udah nggak bohong lagi. Sama orang lain saya jual 130.000. Buat ente 90.000. Lihat 40.000 beda. Udah bohong 40.000. Udah mulai deh. Nyari dosa tuh. Ngumpulin dosa tuh. Udah gitu. Bagaimana kalau 60? Oh, jangan. Ini 100.000, 90 tuh. Anu bersumpah sama itu. Anu jual. Padahal bohong. Nggak ada barokahnya. Tapi kalau dia bilang langsung, ini ada robeknya, mestinya 100.000, anu jual kepada ente 40.000. Ajib. Duitnya manis, yang ngambil senang dan berkah lagi. Ya, berkah tuh gimana sih? Enak aja tuh dipakainya duitnya tuh. Ya, datang ke sini lihat Habib Shogi, berkah duitnya. Lihat Habib Shogi, dapat 300 nih, 100 dapat Habib Shogi. Berkah duitnya. Hah? Bisa nyeringin orang, liwat lagi dikit, ada Habib Hamid. Nggak enak masa kakaknya aja, adanya juga 100. Bawa 100. Pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, reng, Pak, kain yang kayak kemarin masih ada nggak? Saya beli 1.000 kodi. Waduh, berkah tuh. Biasa 100 kodi, 1.000 kodi lakunya. Kenapa? Perbuatannya tuh. Perbuatan baik. Ya. Nah, jadi perbuatan baik itu pasti mendapatkan balasan yang baik. Azan nih. Ini ngomongan omongan. Ini benar. Omongan kalau dengan azan, insya Allah benar itu omongan. Orang yang jujur bakal dapat kebaikan. Tuh azan saksinya. Allah. Jadi kita dagang jujur. Kita jadi kepala rumah tangga jujur. Kita jadi murid jujur. Kita jadi guru jujur. Kita jadi maling jujur. Jadi ada. Sumpah. Jadi hadirin, mari kejujuran kita pasang di dalam segala hal. Di rumah tangga, di sekolah, di majelis taklim, di perdagangan, di perkawinan, di persahabatan. Ketika jujur dipakai, insya Allah kita selamat dan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita berhenti di jujur, kita semua Allah jadikan orang-orang yang jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah SAW, terutama jujur kepada diri kita sendiri, saudara-saudara. Jangan dolimin diri kita sendiri. Insya Allah kita selamat di dunia wal akhirat. Kita doakan keluarga Habibana Salihin ini mudah-mudahan dimudahkan urusannya dunia wal akhirat, panjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan pengajiannya dan semuanya insya Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Habibana Salihin al-haddad wa ila hadratil Fatihah. Nah, alhamdulillah. Jadi sumpah itu nggak boleh sebetulnya, walaupun itu benar. Amin. Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi baghina wa baghi ahlana, wa qaramatina fi dinina, ahlil qudri unta wa zakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqna halalan daima, wa qina ya ulama, Allah bi khairin wa kulliha. ربنا اصلح لنا كل الشؤون منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا أنت أكرم من ستر وصلاة الله ترشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصائب الغرام
اللهم آمنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تعلنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الحمد لله رب العالمين. Pengumuman Maulid di Masjid Al-Barkah jatuh pada tanggal 28 September malam Kamis, akhir malam Kamis nanti, awal malam Kamis di bulan Rabiul Awal. Kemudian yang kedua, pengajian di Habib Talib Al-Habib insyaallah malam Jumat ini, dan malam Jumat ini ya di rumah Habib Talib. Kemudian di tempat Al-Faqih insyaallah akan kedatangan tamu Habib Abdul Qadir Jailani bin Muhammad Mahdi Asy'ari malam minggu yang ada waktu pada Isya. Ya. Inilah beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan.